Anggota Komisi 3 DPRD Riau Musliadi mendesak pemerintah Provinsi Riau untuk menggesa pemerintah pusat terkait pencairan participation interest 10% migas di wilayah kerja Provinsi Riau. Pencairan participating interest atau PI blok-rokan sebesar 10% untuk pemerintah Provinsi Riau sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Padahal nilai proyeksi PI sebesar 800 miliar rupiah sudah dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2023. Anggota Komisi 3 DPRD Riau Musliadi mendesak pemerintah Provinsi Riau untuk menggesa pemerintah pusat terkait pencairan PI 10% migas di wilayah kerjasama Provinsi Riau. Diketahui PI 10% adalah besaran maksimal 10% pada kontraktor-kontrak kerjasama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor, dalam hal ini PT Pertamina kepada BUMD setempat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016. Permen 37 Tahun 2016 merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu migas yang menyatakan bahwa kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD dan dilakukan secara kelaziman bisnis. DPRD Riau sangat berharap bahwa PI 10% itu harus terrealisasi. Jika memang di tahun 2023 ini tidak terrealisasi, dirinya berharap di tahun 2024 mendatang sudah wajib terrealisasi. Musliadi menegaskan agar Pemprov Riau jangan sampai lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada badan usaha milik daerah BUMD PT Riau Petroleum yang memang diamanahkan untuk mengurus persoalan PI 10% tersebut. DPRD Riau minta peran pemerintah untuk menggesa ini dan diharapkan untuk tidak lepas tangan dan tidak menyerahkan ini sepenuhnya ke PT Riau Petroleum karena PI ini juga harus ada lobby-lobby politik. Lobby-lobby ini selayaknya dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama oleh kepala daerah. Meski begitu, Musliadi tetap mengapresiasi kinerja PT Riau Petroleum yang dianggapnya sudah bekerja cukup baik. Kendati ada beberapa kendala-kendala yang mungkin tidak mampu Riau Petroleum laksanakan dan itu disampaikan ketika rapat. PI yang tidak terrealisasi dari satu potensi saja, misalnya dari denda penghapusan denda pajak kendaraan, ya nggak tertutupi lah. Kita juga harus realistis juga kan, nggak mungkin itu tertutupi gitu. Apalagi prinsip penghapusan denda pajak itu kan bukan untuk sekarang, tapi untuk ke depan gitu. Bagaimana ke depan pajak itu kan masuk ke daerah gitu. Jadi penghapusan itu ya punya nilai yang sangat positif lah. Tapi kan ke depan bukan sekarang. Tapi kalau itu ditanyakan bisa menutupi kekurangan gara-gara PI tidak terrealisasi, ya agak terkejar lah. Mungkin dari potensi-potensi yang lain lah yang bisa dikejar gitu. Bang, kita udah ada belum sama Bapenda berapa yang udah terhasilkan Bang dari penghapusan denda pajak ini? Kalau hasil dari denda pajak ini kan penghapusan denda pajak ini tentu tahun berikutnya, tidak tahun sekarang. Jumlahnya udah berapa? Ya tergantung masyarakat juga, berapa banyak yang pajaknya bayar ke kita. Untuk himbauan ke masyarakat mungkin Bang seperti apa? Himbauan masyarakat ya jadi masyarakat yang baik, jadi masyarakat yang taat pajak, karena juga pajak ini kan untuk kita juga, untuk pembangunan di daerah kita juga. Yang lain katanya masa itu. Informasi yang ia terima, berkas pencairan PI saat ini sudah berada di meja menteri terkait, namun dirinya tidak tahu pasti mengapa berkas tersebut masih belum ditandatangani. Pihak Pemprov harus berupaya melakukan lobby-lobby ke pusat sehingga realisasi PI dapat segera terlaksana. Presti Bosyaloyenda melaporkan.